Alhamdulillah kembali lagi nih ke sesi bedah buku bersama Semanggi University X Coach Jakarta. Dengan saya Salsabila di sini yang akan menemani 15 menit lebih ke depan untuk kita sama-sama brainstorming dan juga bedah buku bersama dua teman cantik saya hari ini. Hai. Gimana kabarnya Mbak Astari dan juga Mbak Arum? Sangat baik, very good. Very good ya. Oke, Mbak Arum sama Mbak Astari, tanpa basa-basi karena udah sering banget yang ngeliat kita di YouTube-nya Semanggi untuk bedah buku. Hari ini Mbak Astari sama Mbak Arum mau bedah buku dengan judul apa dan beberapa nih? Dari punya judulnya Atomic Boleh Habits. dikasih tahu dong di sama audiens. Iya teman-teman. Oke, buku Atomic Habit karyanya Karya dari James Clear. James Clear ya. Buku ini overall membahas tentang apa sih, Mbak? Kalau dari langsung membahas ini kayak lebih ke personal Diri ya? pribadi gitu, Oh. gimana caranya improve pribadi kita lebih baik lagi. Oke, berarti ini termasuk salah satu buku untuk self improvement ya. Dan ini juga termasuk salah satu buku yang paling best seller untuk kategori self improvement. Karena di buku ini membahas kiat-kiat gimana caranya kita bisa mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi memiliki kebiasaan yang baik. Dan di sini juga dibahas gimana caranya supaya kita bisa memiliki kebiasaan yang konsisten dalam hidup kita. Jadi overall itu ya guys. Oke, Mbak Arum sama Mbak Astari mau bahas beberapa nih di bedah buku ini. Ini kita mau ngebahas bab 14. Judulnya ini bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Oke, bagaimana cara menjadikan kebiasaan baik? tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Oke, maksudnya adalah gimana caranya kita bisa menjadikan kebiasaan buruk itu mustahil untuk dimiliki, sedangkan untuk kebiasaan baik itu kita bisa gak terhindarkan, berarti kita selalu punya kebiasaan baik gitu ya. Oke, bisa dimulai nih, Mbak. Udah penasaran banget Dari cerita ya Ibu. Oke, dari cerita yang pertama itu ada pada musim panas 1830 Victor Hugo merasa mustahil memenuhi tangga atau waktu yang telah ditentukan. 12 bulan sebelumnya pengarang Prancis ini menjadikan buku baru kepada penerbitnya. Namun alih-alih menulis, ia menghabiskan tahun ini untuk proyek lain, menghibur tamu-tamunya dan membuat penulisan naskah terbengkalai. Kesal melihat kenyataan itu, penerbit Hugo menanggapi dengan menetapkan waktu kurang dari 6 bulan. Buku ini harus selesai pada Februari 1831. Hugo meracik rencana yang ganjil untuk memerangi kecenderungan menunda kewajiban. Ia mengumpulkan semua pakaian dan menyuruh asistennya menyimpan semua itu di sebuah koper besar. Tidak ada yang tersisa kecuali sehelai syal besar. Karena tidak memiliki baju yang pantas untuk pergi keluar rumah, ia tetap di ruang kerjanya dan menulis habis-habisan selama musim gugur dan musim dingin 1830. The Handbag dan Hamburg Hope Notre Dame terbit 2 minggu lebih awal daripada di waktu yang telah ditentukan. Oke, gimana dari cerita ya. Lalu apa yang diinginkan untuk dijelaskan penulis dari cerita tersebut? Oke, poin yang aku dapat ini kan dari si Victor Hugo-nya ini penulis ini, dia memiliki kewajiban untuk menghasilkan sebuah buku yang dimana dia diberi jangka waktu selama 6 bulan. Karena dia tahu memiliki kewajiban, jadi dia fokus dengan kewajibannya dengan cara dia di ruang kerjanya tadi yang dingin dan menulis habis-habisan selama musim gugur. Terus dia juga akhirnya dia menerbitkan buku itu tersebut lebih cepat 2 minggu daripada waktu yang ditentukannya itu salah. Oke, berarti terkait konsistensi ya. Tadi awalnya dicerita disinggung nih kalau dia sempat gak menyelesaikan bukunya dia Ya, karena banyak banget acara yang dia hadiri. Pokoknya kewajiban dia gak dijadiin prioritas sampai pada akhirnya dia gak bisa nerbitin buku tersebut. Dan akhirnya dia komit dengan cara sampai semua bajunya dia sudah ke koper, terus dia mandinya gimana itu dan dibagi. Jadi 6 bulan gak mau harus dibagi. Oke, apa lagi nih Mbak yang mau dibahas di buku tersebut dari mulai dari cerita? Oke, mungkin yang kita bisa mengambil contoh dari Victor Hugo itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit dengan menciptakan sesuatu yang oleh psikolog tersebut menjadi alat penjaga komitmen. Oke, yang dimaksud alat penjaga komitmen ini tuh kita sudah memiliki strategi dan jangka waktu yang dimana kita harus tepati.
Oke, berarti kalau misalkan kita mau komit sama sesuatu hal, kita harus bikin strateginya dan juga rencananya ya. Tadi seperti si Hugo tadi, dia berencana untuk 6 bulan bisa nerbitin buku. Iya. Dia mulai dari strategi yang bikin dia akan menghindari dia dari kegiatan yang memang nggak perlu. Kayak tadi dia ngebungkus semua baju-bajunya ke koper, biar dia nggak bisa pergi dan dia fokus ke ruangan kerjanya. Seperti itu. Oke, apalagi Mbak? Sini dari baru. Oh, iya. Mungkin dari contoh lain ini kan pakai tadi alat penjaga komitmen. Nah, ada contoh kasus dari teman si penulis itu namanya Nir Eyal membeli outlet timer, yaitu alat pengatur waktu yang dipasang di antara router internet dan colokan listrik. Terus tujuannya tuh dia beli outlet timernya tuh untuk setiap di jam 22 atau jam 10 malam tiap hari outlet timer itu memutuskan aliran listrik ke router. Ketika internet menghilang, semua orang tahu itu waktunya untuk berangkat tidur. Gitu sih. Oke, tadi kan si penulis ngasih 2 contoh cerita untuk memutus kebiasaan buruk ya. Apa sih yang mau disampaikan dari 2 cerita tersebut sama si penulis ke kita semua? Ya, jadi alat penjaga komitmen itu kayak seperti disinggungkan judul sebelumnya, judul yang ini bagaimana menjadikan kebiasaan baik yang tak terhindarkan. Kebiasaan buruk itu mustahil. Nah, kebiasaan buruk yang biasa kita sering lakuin kayak misalkan kita selalu internetan sampai tengah malam, dan akhirnya si penulis itu mempunyai ide alat penjaga komitmen itu adalah untuk menangkal sebuah kebiasaan buruk dan menjadi kebiasaan baiknya ini tuh selalu kita lakuin gitu loh maksudnya. Oke. Alat penjaga komitmen, Mbak Asari sama Mbak Arum punya nggak alat penjaga komitmen di dalam kegiatan sehari-hari? Iya, Ibu. Coba Kalau saya aku Pak. itu setiap ke kantor tuh selalu membawa bekal. Berarti aku harus komitmen dong membawa bekal supaya aku lebih hemat. Oh oke, good banget loh, bener banget. Kadang tuh kita kayak kalau misalkan kita nggak bawa bekal, otomatis kita harus Iya, jajan betul. keluar duit juga. Walaupun kadang udah goceng, tapi kita tergoda sama Goceng tukang bakso, abang tukang cibak semuanya itu. Goceng dikali 30 hari. Nah, itu ya. Dan alat penjaga komitmen Mbak Asari untuk hemat adalah dengan cara bawa bekal dan lumayan terbukti berarti ya. Terbukti banget Ibu. Oke, kalau Mbak Arum, Kalau dari saya sih pastinya ada alarm HP saya, karena kan kalau saya orangnya suka terlambat dalam berangkat bekerja. Jadi saya kalau untuk menghindari kebiasaan buruk saya yang suka datangnya on time atau mepet, jadi saya harus pasang alarm. Mbak, tapi gimana ya? Saya tuh pasang alarm tuh udah otomatis. Ibu kalau maksudnya itu pasang alarm, Bu. Iya. Cuman lebih alarm ibu saya yang Berarti saya harus tambah alat komitmennya yang ganti alarm nih kayaknya di saya ya. Soalnya sampai suami saya tuh kayak bangun itu. aduh, percuma dia pasang alarm, ini alarmnya doang yang berangkat kerja, orangnya mah di alam mimpi gitu ya. Iya, Alarmnya tambah lagi biar. Oh iya, oke. Tapi saya juga kalau nambah-nambah itu kan ada beberapa. Handphone itu sama aja, Bang. Jadi kayak udah otomatis kan, berarti harus ada alat komitmen lain ya. Kira kita pikirkan sama-sama, atau yang sobat punya saran alat komitmen apa bisa tulis di komentar ya. Tapi saya tuh waktu itu juga pernah kayak ngobrol sama teman saya. Apa sih yang membuat dia jadi nggak telat lagi? Katanya ketika, tapi ini saya juga pernah sih ngobrolnya sama Mbak Asari dan lain-lainnya itu dengan mikirin berapa potongan yang kita dapat ketika kita terlambat. Lumayan banget, 10.000 dikali 20 hari udah 200.000. Bisa menabung untuk beli tiket konser Coldplay ya. Ayo bikin itu jadi alat komitmen, walaupun mungkin nanti kamu nggak dapat uang tiketnya, cuman kan kamu dapat untungnya gitu. Oke, next, selain alat komitmen tadi untuk kita bisa menghindari kebiasaan buruk kita, apalagi sih yang mau disampaikan si penulis? Ini sih yang aku baca tuh ada aksi, Bu. Aksi 1 kali yang mengunci kebiasaan baik. Oke, yang dari sini tuh misalnya ini kan dari diri kita sendiri. Misalnya kalau misalnya dari bacaan ini kan di nutrisinya ada tulisan membeli penyaring air untuk membersihkan air minum. Sedangkan kalau kebiasaan itu ada mengadopsi anjing atau pindah ke lingkungan yang lebih ramah dan akrab. Nah, kalau misalnya dari sendiri aku yang tangkap itu lebih, kalau aku kebiasaan baik itu kebiasaan buruk itu kita lebih biar kita lebih dibikin sulit. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya terlambat kan itu kebiasaan buruk. Nah, sekarang aku 2 minggu
dua minggu sebelum ini aku udah menjadi terlambat itu lebih kebiasaan yang buruk, jadi aku lebih nggak terlambat lagi gitu. Sekarang ini kan biasa menjadi sulit. Mungkin dari Mbak. Kalau dari saya sih di sini ada bab yang membahas cara mengotomatiskan kebiasaan dan tidak pernah memikirkannya lagi. Nah, di sini itu penulis menuliskan gimana sih cara terbaik membongkar kebiasaan buruk dan menjadikan pelaksananya tidak praktis gitu. Jadi di sini tuh ada cerita kalau si John Henry Peterson itu kan dia itu punya usaha apa sih namanya, kayak usaha pembekalan, dan dia tuh karyawannya cukup terbilang banyak, tapi masalah keuangannya itu ada kendala. Jadi si karyawannya itu dia mendapati karyawannya itu bertindak mencuri, dan akhirnya itu si perusahaan si Peterson itu tuh mengalami kerugian. Dan si Peterson ini kayak di zaman pada tahun 1844 itu kan di zamannya yang terbilang belum cukup canggih teknologinya, tapi saking putus asa dan gimana sih caranya si Peterson cari solusinya, dan akhirnya si Peterson ini tuh ketemu sama si James Titi, yaitu pencipta atau perancang mesin kasir gitu kan. Nah, saat si Petersonnya ketemu sama si James Titi ini tuh kayak, oh ini tuh masalah solusi dari masalah saya gitu kan. Akhirnya masalah yang didapati si karyawan ini mencuri dalam satu hari itu si Peterson tuh akhirnya berhasil, daripada mengganti karyawannya, alih-alih mengganti karyawannya, lebih baik mengganti cara yang lebih praktis, yaitu praktisnya menggunakan teknologi kayak gitu sih. Oke, berarti tadi tuh dijelaskan sama Mbak Astari sama Mbak Arum adalah gimana caranya kita membuat kebiasaan buruk itu menjadi sulit untuk dilakukan gitu ya. Karena contohnya tadi misalkan ya kayak kita kan kadang suka menjustify bahwa iyalah aku ngelakuin kebiasaan buruk soalnya lebih gampang bangun siang dibanding bangun pagi gitu contohnya ya. Timer adalah begini, kayak yang tadi Mbak Arum kasih contoh di cerita yang soal menggunakan alat untuk timer internet gitu ya. Aku juga pernah dapat cerita seperti ini. Contohnya adalah gimana sih cara kita menjadikan sebuah kebiasaan buruk itu menjadi sulit. Misal kita punya kebiasaan nonton TV lama, nonton Netflix dan lain sebagainya. Kamu pasti tahu dong fitur timer di handphone. Nah, atau misalkan fitur di TV. Jadi itu mungkin kalau misalkan fitur timer atau fitur di TV, kita sebagai orang dewasa kan mengatur diri kita sendiri ya, nggak ada yang ngatur kita gitu. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kebiasaan sulit itu kebiasaan buruk menjadi sulit. Contoh, misalkan kamu doyan nonton TV, coba deh kamu cabut colokannya. Karena kalau kamu cabut colokannya, kamu akan memiliki rasa malas untuk, oh iya kalau aku mau nonton TV, aku harus OTW dulu, harus colok TV-nya lagi dan lain sebagainya. Dan itu bisa kamu lakukan. Misal kamu waktu haram untuk nonton TV gitu ya, waktu haramnya adalah di atas 7 malam. Nah, di sebelum jam 7 malam itu kamu cabut deh colokan TV kamu, sehingga nanti kamu tuh lebih mager untuk nonton TV. Atau mungkin remote-nya kamu umpetin. Makanya ada loh orang yang mau nabung, saking kepengen nabung, kartu ATM-nya sengaja dipatahin dan PIN-nya sengaja dilupain supaya dia ya udah uangnya nggak kepake. Nah, jadi yaitu jadikan kebiasaan buruk kamu tuh menjadi sesuatu hal yang sulit. Misal contoh adalah ini, misalkan kamu nggak bisa banget untuk bangun siang atau tidur cepat. Coba deh kita ketahui dulu problemnya apa, seperti yang tadi disampaikan oleh si Mbak Arum. Tadi kan ada si Peterson ya namanya. Peterson itu memiliki kendala pegawai itu suka mencuri gitu. Kan kalau misalkan kita keluarin orangnya, belum tentu orang baru itu sama juga baiknya, atau mungkin kita juga perlu effort untuk cari orang baru. Nanti juga si Peterson bisnisnya terbengkalai juga, apalagi dia bisnisnya lumayan besar dan memerlukan orang ya. Nah, dia akhirnya menjadikan kebiasaan si pegawainya itu jadi sulit. Contoh, dengan adanya teknologi, orang jadi lebih was-was dong untuk nyuri, lebih was-was untuk curang.
Jadi orang itu merasa lebih sulit untuk melakukan sebuah penceramah gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu akar masalahnya. Misal kamu masalahnya ini adalah susah makan sayur, kamu harus tahu apa yang menjadikan kamu sulit makan sayur. Dan kita cari tahu apa sih yang bisa bikin kamu tuh bisa makan sayur gitu ya. Contoh, oh ya udah, aku nggak boleh sediain nugget, aku nggak boleh sediain Indomie. Dulu saya paling favorit makan Indomie. Nah itu karena apa? Karena saya setiap bulan stok Indomie gitu. Tapi ketika saya nggak stok, saya kan harus beli dulu ke warung. Mager banget ya beli dulu ke warung, apalagi sekarang warung tuh jauh-jauh gitu. Kita yang serba instan sekarang tuh kayak agar atau kebiasaan jajan di Gojek, di GoFood ini sebut merek ya guys. Tapi kalau nggak ada saldonya kan kita juga malas. Terus kalau kita nggak ada uang cash juga malas gitu ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang cash itu malah bermanfaat. Jadi kita nggak jajan, malah kita kalau punya uang cash jajan mulu gak sih? Iya benar-benar malah kayak gitu. Jadi itulah. Nah, jadi supaya kebiasaan baiknya lebih menonjol, jadikan kebiasaan burukmu menjadi sulit dengan cara itu. Cari tahu dulu apa sih penyebab kamu masih ngelakuin kebiasaan-kebiasaan sulit. Setelah itu tadi dari yang disampaikan Mbak Astri sama Baru adalah setelah itu lakukan aksi tersebut. Kalau memang ternyata caranya untuk hemat adalah dengan membawa bekal, kamu harus lakukan aksi tersebut dan kamu review deh 3 bulan atau 6 bulan kemudian, sehingga nanti akan muncul rasa satisfied. Oh iya ya, 6 bulan aku bawa bekal kerasa nih hemat. Oh iya ya, 6 bulan nih aku gak telat kerasa nih gaji aku lebih banyak gitu ya. Ada loh orang kayak saya juga kayak gitu. Oke, apalagi nih Mbak yang mau disampaikan. Jadi tadi cukup sudah kompleks ya, sampai ada 3 sampai 4 cerita untuk mencontohkan bab 14 ini. Apakah kita udah mau deket-deket ending atau bagaimana gitu? Jadi kesimpulan dari bab 14 ini tuh ada 3 cara yang kita dapat. Nah yang pertama itu tadi alat menjaga komitmen. Terus yang kedua itu kita tuh sebenarnya bisa bergantung dengan teknologi untuk membantu menghindarkan kebiasaan buruk kita. Terus sama yang ketiga itu adalah keputusan satu kali yang strategis, yang maksudnya kayak tadi kayak bahas tadi bilang ada aksi yang membawa terlambat juga sama sampai membawa bekal. Nah itu namanya keputusan strategis. Jadi keputusan strategis, keputusan yang lebih rinci juga ya Mbak ya. Misalkan pengen ini ya apa gitu keputusan. Oke, ternyata sudah di akhir kita bahas bab 14 ini. Cukup seru ya, karena cukup relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai Gen Z, dan menurut saya setelah baca ini buku yang sangat rekomen untuk semua umur, semua kalangan ya. Karena setiap manusia pasti pengen punya kebiasaan baik, dan menurut saya gak ada kata terlambat untuk baca Atomic Habit ini. Ya, oke. Next, setelah kamu baca buku ini, Mbak Astri dan Baru, kamu pengen bikin apa sih? Pengen membangun kebiasaan apa nih? Kan tadi kan Mbak Astri udah mau ke Baru, udah pengalaman. Ada lagi nggak yang mau kamu coba? Kalau aku sih, kan aku tuh kayak jarang makan sayur-sayuran ya ibu. Nah, aku lagi biasain buat makan sayur-sayuran. Gimana caranya aksinya tadi? Ya ibu aku suruh masak sayur. Oh, itu alat komitmennya ibunya sendiri ya? Tuh aku jarang banget. Iya, karena kan akar masalahnya Mbak Sri malas masak, malas beli sayurnya. Akhirnya alat komitmennya adalah ibunya. Jadi tolong ibunya ya. Oke. Jadi akhirnya kepaksa dia makan sayur gitu ya. Iya, benar. Kalau Baru apa nih? Tadi satu kasus itu yang tadi saya bilang, saya suka terlambat gitu berangkat kerja. Nah di sini tuh ada sebab dan akibatnya. Sebabnya ini kalau misalkan saya suka scrolling Instagram atau medsos atau nonton film, nonton YouTube itu, nah itu saya batasin pertama sih kayak gitu. Nah dalam pembatasan saya nonton itu pun juga kayaknya nih kalau Instagram ada solusi deh, saya harus uninstall dulu. Capek-capek uninstall, kalau saya pengen lagi ya. Kalau saya pengen buka akun lagi, saya install lagi kayak gitu sih. Nah itu yang mungkin kayaknya sih ini cara yang terbagus untuk menghindari kebiasaan buruk yang mustahil kayak gitu kan. Terus, nah itu ada yang akibatnya mungkin ya pasti ada dua permasalahan. Saya suka scrolling lama, terus sama saya suka terlambat berangkat kerja. Nah itu ada 2 cara. Yang satu lagi tuh kayak saya harus ya udah, ini saya punya alarm, saya punya 2 perangkat, saya punya satunya alarm yang benar-benar jam alarm, terus sama satu lagi tuh device HP yang benar-benar ya mungkin kalau suaranya beda ya pasti kayak ada kayak bom gitu. ya itu salah satu cara mungkin yang
dilengkapi sama barunya. Misalnya juga bilang kayak kayaknya nggak mungkin ada satu perangkat yang satu kayak seperti Iya bener sih, iya iya. ketika nyala kayaknya nggak bisa efek banget, tapi kalau bisa sore beda pasti kayaknya Iya benar banget. Soalnya saya tuh alarmnya 2 di kamar ya, alarm saya sama suara saya. Tapi masalahnya Mbak, mungkin kamu kan sendiri, kita berdua tuh sama-sama matiin alarm. Buru-buru saya nggak matiin. Tapi ada tipsnya lagi nih terakhir, coba deh kamu coba taruh HP-nya jangan di samping kamu. Jadi kamu tuh kalau mau matiin harus bangun dulu. Itu saya taruh tuh sampai di meja lain. Percaya sama saya tuh sampai jauh juga tetap gak. Wah, ya sih bahasanya banyak punya cara baru lagi baik gitu ya. Ya mungkin akar masalahnya karena sebenarnya kan adalah akar masalahnya ya kamu mungkin tidurnya kemalaman gitu. Jadi juga soalnya tidur sore itu emang ngaruh kok gitu. Saya nggak pernah, saya sih ya kasusnya, saya nggak pernah kalau tidur saya cepat pasti bangunnya pagi karena kita udah punya otomatis jam tidur loh. Jadi bukan otomatis jam bangun, tapi kayak oh tidur kamu 8 jam, udah kamu 8 jam kemudian pasti bangun. Gak kayak misalkan kamu tidur jam 5, gak mungkin kamu bangunnya jam 7 pagi. Kecuali itu orang yang gak pernah tidur banget, itu sih pasti gitu ya. Cuman kan normalnya kita seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, gak terasa udah 15 menit lebih kita menemani teman-teman untuk bahas buku di bab 14 ini di Atomic Habit. Komen di bawah teman-teman mau kita bahas buku apa lagi, dan komen juga di bawah dong setelah kamu dengar podcast ini, apa sih kebiasaan yang mau kamu bikin, kebiasaan buruk apa yang pengen kamu jadi mustahil, dan kebiasaan baik apa yang kamu pengen jadi itu mudah gitu. Bisa komen di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Dan mungkin teman-teman dari tadi ngeliat ya apa sih konsep itu, ada lumba-lumbanya, ada konsepnya apa sih. Baru dan Basari bisa dijelasin dong ke teman-teman semuanya. ya ini tuh ada apa gambar-gambar lumba-lumba warna biru cute lucu, itu tuh maskot kita Coach Shop pasti Iya. namanya si Cody. Coach Shop itu apa sih Mbak? Coach Shop itu adalah tempat kamu bisa mencari semua solusi untuk kebutuhan data identifikasi kamu, termasuk scanner, printer, ID card printer, dan lainnya banyak banget untuk support bisnis kamu. Atau kamu bisa datang aja ke langsung ke toko kita di mana Mbak? Di Jalan Rukan Mall Mangga 2 Mall Atau Blok di A nomor 7. ya store online bisa kalian kunjungin di Tokped namanya Barcode Official Store, atau di Shopee, di Bukalapak, Lazada, apalagi Ada Blibli. Di semua e-commerce, dan bisa juga kunjungi Coach Shop Jakarta di semua e-commerce kesayangan kamu, dan juga bisa kunjungi website kita di coachshop.co.id. Dan kita juga menjual banyak banget brand yang terkenal seperti Epson, Handy, Honeywell, Fargo, dan lain sebagainya. Pokoknya semua brand ternama yang bisa support bisnis kamu, dan tentunya dengan harga terbaik dan after sales yang memuaskan. Oke, sampai di sini saya pamit undur diri. Terima kasih Mbak Arum dan Mbak Astari udah sharing sama saya dan juga sama Sobat Semanggi, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dah.